CNN Indonesia Breaking News. Penyajian VIC dimulai dengan meletakkan gelas jenis tumbler di atas meja 54. Gelas tumbler tersebut berisi susu putih dan es batu yang di atasnya terdapat cangkir Hario F60 berisi kopi beralaskan kertas penyaring kopi. Selanjutnya saksi Agus Triyono meletakkan tisu di samping gelas tumbler dan meletakkan sedotan yang ujungnya masih terbungkus kertas di atas tisu tersebut. Kemudian saksi Agus Triyono menyeduh air panas menggunakan teko ke dalam cangkir Hario F60 sehingga cairan kopi yang ada dalamnya menetes memenuhi gelas tumbler yang ada di bawahnya, di mana saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Agus Triyono bahwa aroma kopinya strong. Setelah selesai menyajikan VIC, saksi Agus Triyono meninggalkan meja 54 dengan kondisi minuman VIC belum teraduk dan sedotan belum dimasukkan ke dalam gelas tumbler. Tidak lama kemudian, saksi Marlon selaku server mengantarkan 2 minuman koktail Old Fashion dan Sazerac di meja 54. Dan saat itu terlihat oleh saksi Marlon bahwa sedotan sudah berada dalam gelas tumbler berisi VIC dan 3 buah paper bag masih di atas meja. Bahwa benar setelah saksi Marlon meninggalkan meja 54 sekira pukul 16:28 barulah terdakwa berpindah posisi duduk di tengah sofa, di mana posisi tersebut tidak terpantau oleh CCTV nomor 7 yang terhalang tanaman hias dan CCTV nomor 9 yang terhalang oleh pembatas kaca. Kemudian untuk menutupi aktivitasnya dari pengunjung sekitar meja 54, maka terdakwa sengaja menyusun 3 buah paper bag di depan minuman VIC. Namun demikian tetap terlihat beberapa gerakan tangan terdakwa mengambil sekitar 5 gram racun sianida dari tas warna coklat yang terletak di sebelah kirinya pada sekitar pukul 16:29 menit 50 detik. Kemudian memasukkannya ke dalam gelas VIC, gelas berisi minuman yang disajikan untuk korban Mirna. Kemudian sekitar pukul 16:33 menit 11 detik, terdakwa terlihat memindahkan gelas VIC di posisi meja sebelah kanannya atau di tengah meja 54. Bahwa benar setelah terdakwa memasukkan sekitar 5 gram racun sianida ke dalam gelas VIC dan memindahkan letak gelas VIC tersebut di posisi meja sebelah kanannya atau di tengah meja 54, kemudian terdakwa memindahkan 3 buah paper bag ke belakang sofa dan terdakwa kembali duduk ke posisi semula yaitu di ujung sofa yang bersebelahan dengan meja 53. Bahwa benar sekira pukul 17:18 menit, korban Mirna dan saksi Hani datang ke restoran Olivier, kemudian menghampiri terdakwa yang sudah menunggu di meja 54. Lalu korban Mirna duduk di tengah sofa, tepat di depan gelas berisi VIC yang sudah dimasukkan racun sianida. Lalu korban Mirna bertanya kepada terdakwa, "Ini minuman siapa?" Dan terdakwa menjawab, "Ini buat lu Mir, kan lu bilang mau." Kemudian korban Mirna mengatakan, "Oh ya ampun, untuk apa pesan dulu, maksud gue nanti aja pesannya pas gue datang, thank you udah dipesenin." Kemudian korban Mirna mengambil gelas berisi VIC yang sudah dimasukkan racun sianida dengan posisi sedotan telah berada di dalam gelas, lalu mengaduk sebentar, kemudian langsung meminum VIC yang dimasukkan racun sianida tersebut menggunakan sedotan sebanyak sekitar 20 ml cairan VIC yang mengandung 289 mg per liter NaCN atau setidak-tidaknya sekitar 12,8 ml sampai 25,6 ml cairan VIC yang mengandung 183,73 mg per liter atau sampai dengan 367,5 mg per liter NaCN. Bahwa benar ketika VIC diminum oleh korban Mirna, saksi Hani yang berada di samping kanan korban Mirna melihat warna VIC tersebut agak kekuningan. Setelah korban Mirna meminum VIC dimaksud, seketika itu korban Mirna bereaksi dengan mengatakan, "Gak enak banget, this is awful," sambil mengibas-ibaskan tangan di depan mulutnya akibat timbulnya rasa panas yang menyengat. Kemudian korban Mirna menyodorkan minuman VIC tersebut kepada terdakwa untuk dicicipi, namun ditolak oleh terdakwa. Melihat kondisi tersebut, saksi Hani justru berinisiatif mencium dan mencicipi VIC yang telah dimasukkan racun natrium sianida dan dirasakan pahit, sedikit panas di lidah serta pedas, sehingga VIC tersebut langsung diletakkan kembali di atas meja 54. Pada waktu yang hampir bersamaan, saksi Agus Triyono melewati meja 54 dan melihat warna VIC yang diminum oleh korban Mirna agak kekuningan seperti kunyit. Kemudian saksi Agus Triyono mengatakan kepada saksi Rosi tentang warna VIC tersebut yang mirip warna kuning kunyit. Lalu sekira 2 menit kemudian akibat meminum VIC yang telah dimasukkan racun natrium sianida, korban Mirna langsung pingsan dalam keadaan duduk dengan posisi kepala tersandar ke arah belakang sofa dengan keadaan mulut mengeluarkan buih dengan pandangan mata kosong serta kejang-kejang. Melihat kondisi korban Mirna, saksi Hani berusaha untuk membangunkan dan memanggil-manggil nama korban Mirna dan memanggil saksi Arif Setiawan Sumarko, suami korban Mirna melalui telepon. Sementara terdakwa hanya duduk diam
tanpa bereaksi dan tidak melakukan tindakan yang sama seperti yang dilakukan oleh saksi Hani. Bahwa benar tidak lama kemudian beberapa karyawan restoran Olivier yakni Ileng selaku GM restoran Olivier, saksi Devi, saksi Agus Triono, saksi Rosi, dan beberapa karyawan restoran Olivier lainnya menghampiri meja 54 untuk mencoba memberikan pertolongan kepada korban Mirna, dan mereka melihat warna VIC yang telah dimasukkan racun cyanida yang diminum korban Mirna berwarna kuning seperti kunyit, tidak seperti warna VIC pada umumnya yang berwarna coklat kopi susu, di mana pada saat itu terdakwa mempertanyakan bahwa minuman VIC tersebut dicampur dengan apa. Selanjutnya sisa VIC tersebut disimpan dengan memberikannya kepada saksi Yohanes yang kemudian diserahkan kepada saksi Rangga yang berada di pantry untuk nantinya dilakukan pemeriksaan sebagaimana SOP restoran Olivier. Bahwa benar saat berusaha untuk menolong korban Mirna, para karyawan restoran Olivier kesulitan untuk mendekati korban Mirna hingga harus meminta terdakwa untuk keluar dan berdiri dari sofa meja 54 yang berbentuk setengah lingkaran tersebut. Barulah ketika meja digeser maka karyawan Olivier dapat mengeluarkan korban dari meja 54. Bahwa benar pada saat keluar dan berdiri dari sofa meja 54 terdakwa menggaruk-garuk tangan dan paha kanannya. Bahwa benar sifat racun cyanida apabila tersentuh dengan kulit akan membuat permukaan kulit menjadi iritatif hingga timbul rasa gatal. Bahwa benar saksi Devi Siagian selaku head bar pergi ke pantry untuk memeriksa VIC yang diminum oleh korban Mirna dan mencicipi VIC tersebut yang dirasakan pahit, sedikit panas atau terbakar di lidah serta pedas. Kemudian saksi Devi merasa pusing dan mual. Selain itu aroma VIC juga menyengat, bukan seperti aroma VIC normal. Bahwa benar setelah mencicipi VIC di pantry, saksi Devi kembali lagi ke meja 54 dan sempat berbicara dengan terdakwa dan meminta agar terdakwa tidak diam saja dan membantu temannya yang sedang sakit. Sehingga kemudian terdakwa bergerak pindah menghampiri korban Mirna dan ikut mengangkat korban Mirna ke kursi roda. Bahwa benar selain saksi Devi yang mencicipi VIC tersebut, saksi Marwan Amir selaku bar captain juga ikut mencicipi VIC tersebut di pantry dengan cara meneteskan VIC itu ke telapak tangan menggunakan sedotan dan merasakan pahit seperti terbakar atau kebas. Kemudian saksi Marwan Amir langsung mengeluarkan rasa itu dengan cara meludah dan muntah beberapa kali ke sink serta kumur-kumur dengan air keran. Lalu saksi Marwan Amir membuang sedotan ke tempat sampah yang berada di pantry, di mana saksi Marwan Amir dan saksi Rangga juga ikut mencium aroma VIC tersebut yang sangat menyengat, dan apabila dicium lebih lama aroma itu akan membuat sulit bernapas dan bukan seperti aroma VIC normal. Bahwa benar kemudian Ileng membawa korban Mirna menggunakan kursi roda ke klinik Damayanti cabang Grand Indonesia Jakarta Pusat ditemani oleh saksi Hani dan terdakwa dengan melewati jalur di depan bar. Bahwa benar setelah korban Mirna dibawa keluar restoran Olivier menuju ke klinik Damayanti cabang Grand Indonesia, saksi Devi mendatangi bar dan meminta dibawakan VIC yang diminum oleh korban Mirna dari pantry. Lalu saksi Devi meminta diambilkan plastik bening, kemudian membungkus VIC tersebut dengan menggunakan plastik bening. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 di restoran Olivier ada 10 pemesan Vietnam Coffee Hot maupun Vietnam Ice Coffee, namun hanya Vietnam Ice Coffee pesanan terdakwa saja yang rasa aroma dan warnanya berbeda dari VIC biasanya. Bahwa benar sesampainya di klinik tersebut sekira pukul 17.30 WIB, Dr. Andri Yosua selaku dokter umum pada klinik Damayanti melihat kondisi korban Mirna seperti orang pingsan, badan kaku namun masih hidup. Lalu kurang lebih 5 menit kemudian datang saksi Arif untuk membawa korban Mirna ke Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat. Bahwa benar setibanya di Rumah Sakit Abdi Waluyo sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, saksi Dr. Prima Yudo selaku dokter jaga pada Rumah Sakit Abdi Waluyo memeriksa kondisi Mirna yang sudah dalam kondisi nadi tidak teraba, nafas tidak ada, dan denyut jantung tidak ada atau dinamakan juga dead on arrival. Selanjutnya tindakan terhadap korban Mirna dilanjutkan oleh saksi Dr. Adianto, di mana sesuai prosedur tetap melakukan tindakan medis kepada korban Mirna berupa bantuan nafas dan resusitasi selama kurang lebih 15 menit. Namun usaha bantuan tersebut tidak ada hasilnya dan korban Mirna dinyatakan meninggal secara tidak wajar pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat sebagaimana surat Rumah Sakit Abdi Waluyo nomor 004 tanggal 11 Januari 2016 yang berisi resum medis atas nama Wayan Mirna Salihin. Bahwa benar jenazah korban Mirna kemudian dipindahkan ke rumah duka Rumah Sakit Darmais Jakarta Barat, dan di sana pihak keluarga menolak untuk dilakukan otopsi terhadap jenazah korban Mirna karena kasihan tidak mau jenazah korban Mirna diacak-acak
Lalu pada sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, jenazah korban Mirna di-embalming oleh ahli patologi forensik Jaja Surya Atmaja selaku dokter rumah sakit Darmais dengan cara memotong bagian paha korban Mirna dengan pisau untuk mencari pembuluh darah vena, kemudian menyemprotkan 3 liter cairan formalin ke dalam pembuluh darah vena tersebut menggunakan kompresor. Bahwa benar penolakan terhadap otopsi merupakan hal yang lumrah bukan saja di Indonesia melainkan di berbagai belahan dunia karena berbagai alasan sosiologis termasuk alasan agama dan budaya. Bahwa benar saudari Lia Amalia selaku petugas rumah sakit duka di Rumah Sakit Darmais Jakarta Barat dibacakan BAP Lia Amalia angka 6 yang bertugas memandikan jenazah korban Mirna pada tanggal 6 Januari 2016 sekira pukul 23.30 WIB melihat ada beda fisik dari jenazah korban Mirna, yakni sekeliling bagian bibir bagian dalam terlihat warna kebiruan agak gelap dan setelah diberi lipstik warna tersebut tidak juga bisa tertutupi dan bagian dari wajahnya terlihat memerah. Bahwa benar 1 buah pipet berisi sampel cairan lambung dari tubuh korban Mirna tersebut diserahkan oleh saksi Darmawan Salihin kepada anggota Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat tanggal 6 Januari 2016 sekira pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Bahwa benar tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 1 WIB pihak keluarga setelah berdiskusi dengan pihak kepolisian Polda Metro Jaya yang telah mengambil alih laporan polisi 02 dari Polsek Tanah Abang akhirnya mengizinkan pihak kepolisian untuk mengambil sampel bagian tubuh dari jenazah korban Mirna untuk kepentingan penyidikan yakni lambung, hati, empedu, dan urin. Bahwa benar korban Mirna meninggal dunia sesuai dengan visum et repertum nomor polisi R007 2006 Rungkit by TK1 tanggal 10 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Arif Wahyono dan Dr. Slamet Purnomo menyimpulkan pada pemeriksaan seorang perempuan berumur 25 sampai 30 tahun sudah dilakukan pengawetan atau embalming dan dirias. Pada pemeriksaan luar tidak ditemukan adanya perlukaan, ditemukan bibir bagian dalam berwarna kebiruan. Pada pemeriksaan histopatologi forensik, sediaan lambung tampak kelainan yang diakibatkan oleh bahan korosif. Sebab kematian orang ini menunggu hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik. Bahwa benar kemudian barang bukti berupa sisa minuman dan organ cairan tubuh korban Mirna diperiksa pada tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 10.30 WIB dengan maksud pemeriksaan untuk menentukan apakah pada barang bukti tersebut di atas terkandung zat atau bahan beracun dan atau bahan berbahaya. Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti, sisa minuman dan organ cairan tubuh nomor lab 086-A yang dibuat pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Nur Dayati Azhar Darlan Helmiyadi Eti Susanti dan diketahui oleh Dr. Nur Samran Subandi selaku Kabid Kim Biofor pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, yakni barang bukti yang disita dari TKP 1 gelas sisa minuman Ice Vietnam Coffee berisi kurang lebih 100 ml selanjutnya disebut BB1, 1 botol sisa minuman Ice Vietnam Coffee berisi kurang lebih 200 ml selanjutnya disebut BB2, 1 botol minuman pembanding berisi kurang lebih 300 ml yang dibuat oleh pihak kafe selanjutnya disebut BB3, 1 buah pipet berisi sisa cairan kurang lebih 0,1 ml selanjutnya disebut BB4. Barang bukti yang diterima dari hasil otopsi korban, 1 buah toples berisi lambung selanjutnya disebut BB5, 1 buah toples berisi empedu dan hati selanjutnya disebut dengan BB6, 2 buah spuik berisi urin selanjutnya disebut BB7. Bahwa benar volume 1 gelas sisa minuman Ice Vietnam Coffee berisi kurang lebih 150 ml selanjutnya disebut BB1, 1 botol sisa minuman Ice Vietnam Coffee berisi kurang lebih 200 ml selanjutnya disebut dengan BB2, 1 buah botol minuman pembanding berisi kurang lebih 300 ml yang dibuat oleh pihak kafe selanjutnya disebut BB3 bukanlah termasuk tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti sisa minuman dan organ cairan tubuh nomor lab 086-A hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sehingga volume tersebut hanyalah perkiraan atau kurang lebih saja. Bahwa benar tabel hasil pemeriksaan barang bukti berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti sisa minuman dan organ cairan tubuh nomor lab 086-A hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sesuai dengan fakta hukum nomor 61. Bahwa benar ketika CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News.
900 mg per liter setara dengan NaCN 15 gram per liter dengan pH 13. Pada BB5 atau lambung mengandung zat atau bahan beracun dan atau berbahaya yaitu ion sianida CN 0,20 mg per liter dengan pH 5,5. Menurut literatur nomor 2, nilai letal dosis natrium sianida untuk manusia adalah 2.857 mikrogram per kilogram berat badan. Pada BB1 minuman ais Vietnam Coffee dalam gelas, BB2 dan BB3, BB5, BB6 dan BB7 positif mengandung zat atau bahan aktif yaitu kafein yang secara alami merupakan senyawa aktif yang terkandung dalam kopi. Berdasarkan hasil tersebut di atas, ahli toksikologi forensik Dr. Nur Samran Subandi menyimpulkan bahwa sianida bersifat korosif terhadap bahan-bahan yang terpapar, di mana jumlah sianida yang terkandung dalam VIC yang diminum oleh korban Mirna adalah kurang lebih 2.998 mg dan jumlah ini jauh lebih besar dari letal dosis sianida untuk manusia dengan bobot 60 kg yang hanya 171,42 mg. Atas dasar itu, Dr. Arif Wahyono dan ahli kedokteran forensik Dr. Selamat Purnomo SPF DFM yang melakukan pemeriksaan visum et repertum terhadap korban Mirna menyimpulkan bahwa penyebab kematian korban Mirna adalah karena sianida atau NaCN yang jauh lebih besar dari letal dosis sehingga menyebabkan erosi pada lambungnya sesuai fakta hukum nomor 64. Dengan demikian, unsur merampas nyawa orang lain telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Majelis Hakim yang terhormat, tim penasehat hukum dan terdakwa yang kami hormati, dari uraian-uraian tersebut di atas, maka kami, Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta telah memenuhi rumusan-rumusan perbuatan pidana pembunuhan berencana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan pasal 340 KUHP, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan telah didapat fakta-fakta kesalahan terdakwa, kemudian dari fakta-fakta tersebut tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ataupun tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan terdakwa. Oleh sebab itu, terhadap perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. 1. Atas meninggalnya korban, Wayan Mirna Salihin telah membuat kepedihan yang mendalam terhadap keluarga yang ditinggalkan. Kedua, perencanaan terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Wayan Mirna Salihin dilakukan secara matang sehingga menunjukkan keteguhan niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Wayan Mirna Salihin. 3. Perbuatan terdakwa sangat keji karena dilakukan terhadap sahabatnya sendiri. 4. Perbuatan terdakwa tergolong tindakan sadis karena racun sianida yang digunakan untuk menghilangkan nyawa korban Wayan Mirna Salihin tidak langsung membunuhnya, melainkan menyiksa korban Wayan Mirna Salihin terlebih dahulu sampai akhirnya meninggal dunia. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui serta tidak menyesali sedikitpun perbuatan yang telah menghilangkan nyawa korban Wayan Mirna Salihin, serta terdakwa membangun alibi guna mengaburkan fakta dengan menyebarkan informasi menyesatkan dengan tujuan untuk menghambat proses penegakan hukum. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess dengan pidana penjara selama 20 tahun dikurangi terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti nomor 1 sampai dengan 18 dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti nomor 19 sampai 29 tetap terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti nomor 30 dikembalikan pada saksi Arief Budiawan Sumarko. Barang bukti nomor 30 sampai dengan, kami ulangi, barang bukti nomor 31 sampai dengan 45 dikembalikan pada restoran Oliver melalui saksi Devi Krisnawati Siagian. 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, hari Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2016. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua dalam rangka melaksanakan penegakan hukum. Jaksa Penuntut Umum. Demikian Yang Mulia. Sudah ditandatangani. Kita tanyakan kepada terdakwa ya. Sudah mengerti ya apa yang tadi dibacakan oleh penuntut umum ya? Ya. Kemudian atas tuntutan pidana dari penuntut umum tersebut, sebagai terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukumnya mempunyai hak untuk mengajukan pembelaan atau nota pembelaan atau pledoi ya. Yang untuk itu kepada terdakwa juga diberikan hak apabila mau membuat sendiri di samping nota pembelaan yang disusun oleh penasihat hukum saudara ya. Apakah saudara akan menyusun sendiri? Iya ya. Ya. Jadi di samping saudara menyusun sendiri, kepada penasihat hukum juga diberi hak untuk mengajukan nota pembelaan ya. Untuk itu majelis memberikan kesempatan untuk membacakan nota pembelaan baik dari terdakwa maupun dari penasihat hukum, yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016. Demikian, ada yang perlu dikemukakan? Sementara tidak ada yang mulia. Tidak ada ya. Ya, dari jaksa penuntut umum ada yang mau sampaikan? Cukup Yang Mulia. Cukup ya. Karena sudah cukup, oleh karenanya persidangan untuk hari ini kita nyatakan selesai dan ditunda serta ditetapkan kembali sidang yang akan datang adalah hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 dengan acara nota pembelaan dari terdakwa dan penasihat hukum terdakwa. Diperintahkan kepada penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa pada hari tersebut jam 9 pagi pada hari Rabu 12 Oktober 2016. Demikian sidang ditunda dan ditutup. Ya, baru saja kita tadi simak bagaimana tuntutan yang dibacakan oleh tim jaksa penuntut umum setelah sekian lama persidangan tentang kasus kematian Wayan Mirna Salihin
dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso ini berjalan, maka pada sidang hari ini, sepanjang hari ini tim jaksa penuntut umum membacakan kronologi kejadian peristiwa pembunuhan ini, dan pada akhirnya pada malam ini baru saja kita saksikan bersama tadi, tim jaksa penuntut umum akhirnya menuntut Jessica Kumala Wongso dengan pidana penjara 20 tahun penjara sesuai dengan pasal 340 KUHP yang merupakan pembunuhan berencana. Ada beberapa hal tadi yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dari sisi atau hal yang memberatkan, diantaranya adalah meninggalnya Mirna ini membawa kepedihan yang sangat dalam bagi pihak keluarga, lalu kemudian perencanaan pembunuhan yang dilakukan secara matang. Di situ jaksa penuntut umum menyebutkan berarti ada keteguhan rencana dari terdakwa Jessica untuk melakukan pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin. Lalu jaksa penuntut umum juga menilai bahwa hal yang memberatkan yang lain adalah tindakan yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso ini adalah tindakan keji karena dilakukan kepada sahabatnya sendiri. Lalu kemudian tindakan yang dilakukan Jessica ini dari sisi hal yang memberatkan yang lain adalah sadis karena menggunakan pembunuhan menggunakan racun sianida, di mana racun sianida ini tidak langsung membunuh korbannya tetapi sifatnya adalah menyiksa dan menyakitkan bagi korban yang diberikan oleh racun sianida ini. Lalu kemudian hal yang memberatkan yang lain yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa Jessica Kumala Wongso adalah Jessica bersifat berbelit-belit dalam persidangan selama ini dalam memberikan keterangan dan membangun alibi untuk menyesatkan fakta yang muncul di persidangan. Dan kemudian jaksa penuntut umum mencatat tidak ada satupun hal atau tidak ada satupun poin yang bersifat meringankan terdakwa. Karena itu sekali lagi jaksa penuntut umum hari ini menuntut Jessica Kumala Wongso dengan pidana 20 tahun penjara. Sementara itu ketika majelis hakim meminta respon dari terdakwa Jessica Kumala Wongso bahwa hal ini sudah dipahami oleh Jessica dan agenda selanjutnya adalah majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa Jessica Kumala Wongso bersama penasihat hukumnya untuk memberikan nota pembelaan atau pledoi, dan sesuai yang ditanyakan tadi kepada Jessica Kumala Wongso oleh majelis hakim bahwa Jessica akan menyusun sendiri nota pembelaannya atau pledoinya, yang juga nanti akan dibarengi juga nota pembelaan yang disampaikan oleh nota pembelaan yang disusun oleh tim penasihat hukum dari Jessica Kumala Wongso. Dan pembacaan nota pembelaan dari Jessica Kumala Wongso selaku terdakwa ini akan dilakukan pada pekan depan, tepatnya pada hari Rabu 12 Oktober 2016. Demikianlah breaking news untuk saat ini. Saya Indra Maulana, sampai jumpa.